Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kuliah pada hari ini kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang leading and managing change. Oke, jadi perubahan itu harusnya dimulai dengan sebuah obsesi besar untuk menjadi lebih efisien dan efektif, ya. Jadi sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu efisien dan efektif. Atau tepatnya dengan sebuah motivasi besar untuk berkinerja lebih bagus. Nah, tentunya untuk menghasilkan kinerja yang lebih bagus itu dibutuhkan daya saing yang kuat, ya, agar sebuah organisasi atau bisnis itu bisa tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, perubahan itu yang tepat sasaran itu akan membuat perusahaan mampu untuk menghadapi kompetisi pasar, ya, dengan kemenangan tentunya. Oke, apa sih itu manajemen perubahan? Saya kira sudah di awal perkuliahan kita sudah mendefinisikan manajemen perubahan, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Jadi manajemen perubahan itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal baik itu dari internal organisasi maupun juga dari eksternal organisasi. Nah, saya kira untuk yang ini sudah kita bahas yang kemarin. Oke, nah kemudian tidak banyak individu atau organisasi sebenarnya akan adanya sebuah perubahan ini. Namun, ya, perubahan itu tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Ya, kita kemarin sudah berikan tentang konsep sebuah perubahan. Jadi konsep perubahan itu adalah manakala sebuah organisasi atau perusahaan tidak mau berubah, ya sudahlah, tunggu masa kematiannya. Ya, oleh karena itu harus proaktif terhadap perubahan. Nah, sehingga di sini diperlukan adanya pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan itu dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Oke, nah kemudian apa sih tujuan dan manfaat dari perubahan itu? Ya, jadi perubahan itu akan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka akan bisa dipastikan, ya, bahwa usia organisasi itu tidak akan bertahan lama seperti apa yang saya katakan tadi. Kemudian perubahan itu bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, ya, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman maupun juga kemajuan teknologi, ya. Nah, kita sekarang ini kan sudah apa ya, mau tidak mau harus berubah dengan adanya perubahan teknologi. Oke, kemudian apa sih masalah dalam perubahan itu sendiri? Jadi banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan itu akan dilakukan. Nah, masalah yang paling sering dan menonjol itu adalah adanya penolakan terhadap perubahan itu sendiri atau resistance to change. Nah, penolakan itu bisa jelas terlihat atau eksplisit dan segera. Misalnya seperti apa? Jadi misalkan kalau itu tidak sesuai dengan dirinya, kemudian mengajukan protes, ya, kemudian ancaman mogok, demo, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penolakan yang tersirat, implisit dan lambat laun. Ya, ini misalnya apa? Ya, ini terkait dengan loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ada beberapa aktivitas yang berkontribusi pada manajemen perubahan yang efektif dan efisien. Ya, jadi ada 5 aktivitas yang ini mempunyai kontribusi terhadap perubahan. Yang pertama adalah memotivasi perubahan. Ya, jadi memotivasi perubahan ini meliputi apa? Menciptakan kesiapan menuju perubahan. Kemudian mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua adalah menciptakan visi,
Ya, jadi di sini menjelaskan core ideologi dari suatu organisasi itu, kemudian membangun mimpi masa depan, ya, dream ya, apa yang kita inginkan pada waktu yang akan datang, ya, sesuai dengan visi organisasi tentunya. Kemudian mengembangkan dukungan politis, ya, ini meliputi menilai kekuatan agen perubahan, kemudian mengidentifikasi stakeholder, kemudian mempengaruhi stakeholder. Yang keempat, ya, adalah mengelola transisi, ya, meliputi apa saja sih itu ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan perencanaan kegiatan, menciptakan komitmen perusahaan, ya, kemudian struktur manajemen. Kemudian aktivitas yang kelima yang memberikan kontribusi pada perubahan yang efektif adalah mempertahankan momentum. Ya, jadi di sini meliputi penyediaan sumber daya menuju perubahan, kemudian membangun sistem dukungan untuk agen perubahan, mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru, memperkuat perilaku baru, ya, dan staying the course. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari beberapa kontribusi tadi. Ya, jadi yang pertama adalah memotivasi terhadap perubahan. Nah, perubahan organisasi ini melibatkan dari yang diketahui, tidak diketahui. Ya, karena masa depan itu tidak pasti ya, tidak pasti selalu berubah-ubah, dan tentunya ini akan mempengaruhi kompetensi ya masyarakat. Kalau dalam organisasi ya kompetensi dari karyawan. Ya, terkait dengan kelayakan, kemampuan mengatasi anggota organisasi umum tidak mendukung perubahan kecuali alasan meyakinkan mereka untuk melakukan perubahan. Ya, jadi ini perubahan adalah harga mati ya, jadi harus berubah. Oke, nah di sini ada beberapa resisten terhadap perubahan. Yang pertama adalah penolakan atas perubahan secara individual, kemudian yang kedua adalah penolakan perubahan oleh kelompok. Nah, kita lihat di sini apa sih resistensi terhadap perubahan secara individual? Ya, kita contohkan misalnya di situ adalah kebiasaan. Jadi seseorang yang sudah terbiasa dalam hal kenyamanan, kalau itu harus berubah, ya dia pasti akan resisten, ya kan? Misalnya untuk penggunaan teknologi ya, biasanya kita pakai teknologi tradisional ya. Kalau dulu itu kalau ngetik pakai ketik yang ceklok-ceklok gitu ya, tapi harus berubah menjadi komputer ya, menjadikan seseorang itu menjadi resisten karena dia tidak mengetahui, jangan-jangan nanti saya kesetrum ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, jadi faktor ekonomi juga merupakan resisten. Ya, contohnya seperti apa? Jadi misalnya dengan adanya perubahan hari kerja yang tadinya 6 hari kerja sekarang menjadi 5. Nah, ini mempengaruhi mereka yang mungkin ada kerja secara lembur. Secara otomatis akan mengurangi reward ya yang akan diterima oleh karyawan. Ya, kemudian yang ketiga adalah rasa aman. Yang keempat adalah ketidakpastian, setelah berubah kemudian harus seperti apa, ya. Kemudian perception. Yang berikutnya adalah, ya ini adalah resistensi dari kelompok. Ya, ancaman terhadap alokasi sumber daya, ancaman terhadap kekuasaan yang dimiliki, kemudian budaya yang berorientasi pada status quo, ya fokus pada perubahan yang terbatas dan kelompok yang konservatif atau kolot gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan motivasi tadi, ya meliputi bagaimana menciptakan kesiapan untuk menghadapi perubahan ini. Ya, jadi di sini yang pertama, ya bahwa perlunya kepekaan ya dari organisasi untuk menghadapi tekanan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, mengungkapkan perbedaan yang terdapat dalam organisasi tersebut dan juga perbedaan hal yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga adalah menyampaikan harapan kredibel untuk melakukan perubahan organisasi. Oke, kemudian tadi terkait dengan resisten, ya maka di sini organisasi harus mengatasi resisten dalam menghadapi perubahan ini. Caranya gimana? Ya, yang pertama adalah empati gitu ya, empati, kemudian memberikan dukungan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan
komunikasi, yang ketiga bisa dilakukan dengan partisipasi dan keterlibatan terhadap perubahan. Kemudian yang kedua adalah menyusun visi yang ingin dicapai, creating vision. Ya, jadi visi itu adalah menggambarkan nilai-nilai inti dan tujuan dari organisasi, yang memandu juga organisasi, serta masa depan yang dibayangkan ke arah mana perubahan itu akan diarahkan. Nah, jadi ini memberikan arah yang dihargai nanti untuk dirancang, yang kemudian tentunya diimplementasikan dan menilai perubahan organisasi itu. Apakah sudah ada perubahan atau belum? Yang kedua di sini adalah visi juga menguatkan komitmen perubahan. Ya, jadi dengan menyiapkan anggota dengan tujuan yang sama dan alasan yang kuat mengapa perlu dan layak untuk melakukan sebuah perubahan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang memberikan kontribusi dasar tentang ideologi inti organisasi. Ya, jadi dasar dari visi untuk perubahan adalah ideologi inti dari organisasi. Nah, ideologi inti dari organisasi ini adalah merupakan karakter yang membuat hidup sebuah organisasi dalam jangka panjang. Jadi semacam identitas diri yang konsisten sepanjang waktu dan melebihi siklus hidup produk, terobosan teknologi, model manajemen maupun juga pimpinan individual. Dan nanti ideologi inti ini akan menjadi perekat bagi organisasi untuk tumbuh. Baik, kemudian yang berikutnya adalah membangun masa depan yang ingin dicapai. Jadi setelah melewati tahap ideologi inti, maka masa depan organisasi itu akan berlanjut dan tentunya akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Oke. Kemudian berbeda dari nilai inti dan visi, masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi itu akan terlaksana manakala perubahan yang direncanakan itu sudah dilaksanakan. Oke, kemudian yang ketiga yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi adalah developing political support, mengembangkan dukungan politis. Ya, jadi di sini meliputi menilai perubahan kekuatan agen, identifikasi stakeholder utama, kemudian mempengaruhi stakeholder. Ya, kita lihat yang pertama. Ya, jadi menilai kekuatan dalam perubahan organisasi yang dilakukan oleh agen perubahan. Ya, jadi di sini adalah konsultan perubahan. Nah, konsultan perubahan ini akan menjadi pemimpin dari organisasi atau departemen yang mengalami perubahan, atau mungkin mereka adalah konsultan perubahan organisasi yang nanti diperbantukan secara profesional dalam organisasi. Nah, kemudian apa sih tugas dari konsultan OD itu? Yaitu menentukan bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan dukungan untuk melakukan sebuah perubahan. Oke, kemudian terkait dengan identifikasi stakeholder, jadi itu akan dilakukan analisis stakeholder yang mana hendaknya dalam analisis stakeholder ini dilakukan sedini mungkin pada awal program untuk mengidentifikasi berbagai kelompok yang tertarik berkait dan berminat dengan isu-isu tertentu untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, di sini stakeholder itu siapa saja sih? Ya, jadi ada penerima stakeholder, ada mitra, ada pembuat keputusan, mungkin juga musuh atau lawan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini pengertian dari stakeholder ya. Jadi stakeholder itu merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, masyarakat yang secara keseluruhan terkait dengan organisasi. Oke, kemudian tadi kegiatan yang lain adalah mempengaruhi stakeholder. Jadi bagaimana organisasi itu bisa mempengaruhi stakeholder yang mana dia adalah sebagai agen perubahan tentunya yang harus melakukan perubahan dalam organisasi.
Oke, kemudian yang keempat ini adalah mengelola transisi. Ya, ada 3 aktivitas dalam pengelolaan transisi. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan. Ya, jadi di sini adalah apa peta jalan untuk perubahan itu. Jadi harus dibuat. Ya, nah kemudian dalam melakukan perubahan itu sendiri tentunya tidak bisa secara revolusioner ya, tapi evolusioner ya, bertahap. Kemudian dalam mengelola transisi ini juga perlunya adanya perencanaan komitmen, ya, dukungan siapa yang dibutuhkan, di mana posisi mereka, dan bagaimana mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian juga struktur manajemen perubahan. Jadi di sini ada pengaturan orang dan kekuatan yang tepat untuk mendorong sebuah perubahan. Oke, kemudian terkait dengan perencanaan kegiatan dan perencanaan komitmen. Ya, jadi perencanaan kegiatan itu adalah membuat rencana untuk melakukan perubahan, kemudian membuat alur perencanaan perubahan, mengidentifikasi tujuan hingga mencapai tujuan yang diinginkan dan terlaksana secara sukses. Nah, sedangkan perencanaan komitmen itu adalah perencanaan yang melibatkan orang yang berkepentingan dalam perubahan itu sendiri untuk melakukan kesepakatan, komitmen untuk melakukan sebuah kegiatan mencapai tujuan tertentu. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir kontribusi tadi adalah mempertahankan momentum. Ya, di sini ada beberapa aktivitas, ya, diantaranya adalah menyediakan sumber daya untuk perubahan, membangun sistem dukungan terhadap agen perubahan, mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru, memperkuat perilaku baru, dan staying the course. Nah, kemudian apa sih sumber kekuatan dan strategi kekuatan untuk agen perubahan? Ya, jadi di sini ada tiga sumber daya individu. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua dukungan orang lain, yang ketiga adalah personality, ya, kepribadian. Nah, untuk sumber daya individu knowledge, ya, ini strategi kekuasaannya, powernya adalah bagaimana dia bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuannya itu dengan bagus, ya, dengan baik, playing it straight. Ya, kemudian terkait dengan sumber daya individu yang kedua, dukungan orang lain, ini adalah strategi powernya bagaimana menggunakan jejaring sosial. Yang ketiga adalah personality. Ya, jadi power strategisnya adalah, ya, going around the formal system. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi lucu, berkeliling sistem formal seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, ya, perubahan sebagai status transisi, ya. Oke, jadi sebenarnya perubahan itu kan tadi saya katakan tidak bisa secara revolusioner, tapi bertahap. Ya, jadi bagaimana current state kondisi saat ini, kemudian dia melakukan resistant state, ya, kemudian bagaimana perubahan itu akan ada keberlanjutan, ya, sehingga masa depan itu selalu terjadi perubahan, ya, design future state. Oke, kemudian bagaimana mempertahankan momentum? Yang pertama, berikan sumber daya untuk perubahan. Yang kedua, membangun sistem pendukung untuk agen perubahan, kembangkan kompetensi dan keterampilan baru, perkuat perilaku baru, kemudian tetap di kursus. Oke, ya, ini adalah yang selalu kita katakan, ya, dalam perkuliahan, bahwa kita ini selalu harus berubah, ya kan? Nah, ini ada surat Quran Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Change is good. Oke. Ya, jadi saya kira itu, ya, materi yang kita berikan hari ini. Kita nanti akan lanjut pada materi yang berikutnya, ya, materi yang lain. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.